Pancasila berarti 5 dasar. Pancasila juga memiliki makna rumusan dan pedoman fundamental bagi segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat filsafat menurut Friedrich Hegel tahun 1770-1831 adalah sintesis pikiran lahir dari antitesis pikiran. Dari pertentangan pikiran lahirlah perpaduan pendapat yang harmonis, sama halnya dengan Pancasila. Satu sintetis negara yang lahir dari satu antitesis. Mengapa Pancasila dipahami sebagai sistem filsafat? Karena Pancasila bersifat ilmiah dengan uraiannya yang sangat bersifat logis dan dapat diterima oleh pandangan hidup lainnya. Selain itu, filsafat Pancasila ini dibawakan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan manusia, sebab negara itu adalah manusia. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Sila-sila Pancasila menurut kajian ontologis. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa menegaskan keberadaan Tuhan sebagai sumber segala sesuatu. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki martabat dan derajat yang sama. Sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia menegaskan keberadaan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan menegaskan keberadaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan pentingnya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan sila-sila Pancasila menurut kajian epistemologi pada sila pertama berakar pada pengalaman religius manusia, intuisi, dan keyakinan. Pada sila kedua berbasis pada pengamatan terhadap sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki hak dan kewajiban. Dan pada sila ketiga berakar dari kesadaran dan keberagaman bangsa Indonesia dan pentingnya persatuan untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, sila-sila Pancasila menurut kajian aksiologi pada sila pertama percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa, pada sila kedua memiliki rasa kemanusiaan, persamaan derajat, keadilan, dan peradaban. Pada sila ketiga memiliki rasa persatuan dan persaudaraan. Pada sila keempat melakukan demokrasi, mufakat, musyawarah, dan kekuasaan rakyat. Pada sila kelima memiliki rasa kesejahteraan sosial dan melakukan gotong royong. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa, bukannya mengangkat dan mengambil ideologi dari bangsa lain. Selain itu, Pancasila juga bukan hanya memperjuangkan suatu kelompok atau golongan tertentu, melainkan Pancasila pada hakikatnya untuk seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa secara komprehensif karena ciri khas Pancasila memiliki kesesuaian dengan negara Indonesia. Nilai-nilai sila Pancasila. Yang pertama, negara yang didirikan adalah penjanhuatan tujuan manusia yang sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Sila ketiga, menekankan pentingnya menghargai keberagaman suku, ras, agama, dan golongan yang ada di Indonesia. Sila keempat, menyelesaikan masalah secara bersama-sama dengan cara berdiskusi. Sila kelima, keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Kesimpulannya, Pancasila tidak hanya sekedar simbol, tetapi merupakan nilai-nilai luhur yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila. Dasar negara. Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga menjadi sumber dari segala sumber hukum. Sekian video presentasi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.